Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Hari ini Ibu akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Oke, di sini kemarin kan kita belajar yaitu tentang sudut-sudut istimewa, yang itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sekarang kita akan mengenal sudutnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti di sini ada koordinatnya. Berarti dari di sini 0 derajat sampai ke sini itu 90 derajat. Ya. Berarti kalau 90 derajat berarti ke sininya yaitu 180 derajat. Dan di sini 270 derajat dan kembali ke 360 derajat. Ya, berarti dia ada satu putaran. Oke, kita mengenal dulu itu adalah kuadran. Berarti yang dari 0 sampai 90 ini namanya kuadran pertama. Ya, dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian dari 90 derajat sampai 180 derajat itu namanya kuadran kedua. Ya. Kemudian dari 180 derajat sampai 270 itu namanya kuadran ketiga. Dan dari 270 sampai 360 itu namanya kuadran keempat. Oke. Kalau dari 0 derajat sampai 90 derajat, semua sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu bernilai positif. Ya, berarti ini untuk semuanya. Ini untuk semua. Tulis ini. Semua berarti sin, cos, tangen itu bernilai positif. Tetapi dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat hanya sin saja yang bernilai positif. Berarti sin saja yang bernilai positif. Berarti semuanya cos, tan, dan sekan, kosekan itu bernilai negatif. Oke. Kemudian untuk dari 180 derajat sampai 270 itu hanya tan saja yang bernilai positif. Ya, berarti selebihnya sin dan cosnya itu bernilai negatif. Kemudian di kuadran keempat hanya cos saja yang bernilai positif. Ya, diulang lagi. Dari 0 derajat sampai 90 derajat semua sin, cos, tangen ini berarti sin, cos, tan itu bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua hanya sin saja yang bernilai positif, selebihnya negatif. Kuadran ketiga hanya tan saja yang bernilai positif. Kuadran keempat hanya cos saja yang bernilai positif. Kemudian untuk konsepnya nanti kita mencari nilai untuk sin, cos, tangennya. Berarti kalau untuk dari 0 derajat sampai 90 derajat itu kita udah tahu itu. Berarti sudut-sudut istimewa. Ya. Tetapi untuk dari 90 derajat sampai 180 derajat nanti di kuadran kedua ini kita memakai ya 180 derajat. 180 derajat itu dikurang alfa. Ya. 180 derajat dikurang alfa. Oke, boleh. Nah, kemudian untuk kuadran ketiga kita nanti memakainya konsepnya 180 derajat ditambah alfa. Ya, 180 derajat ditambah alfa. Sedangkan di kuadran keempat itu kita memakai ya 360 dikurang alfa plus 60 derajat dikurang alfa. Oke. Itu konsepnya dulu. Oke, biar paham
Ibu masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya kita akan menentukan nilai dari trigonometrinya itu sin 135 derajat. Dimana sin 135 derajat ini kita lihat dia terletak di ukuran 1, 2, 3, atau 4. Berarti antara 135 itu adalah 90 sampai 180 ya. Letak 135 itu terletak di antara 90 sampai 180 atau dia terletak di kuadran kedua. Berarti nilai sinnya itu bernilai positif ya. Berarti konsep yang akan kita pakai yaitu 180 derajat dikurang alfa. Berarti sinnya di sini bernilai positif, berarti tetap positif. Berarti 180 derajat dikurang alfa ya. Berarti sama dengan sin 180 derajat dikurang berapa? Dia jadi 135. Berarti alfanya ini kita ganti dengan kurang berapa, dia jadi 135. Berarti dikurang 45 derajat ya. Nah, 180 dikurang 45 derajat hasilnya 135. Berarti alfanya ini yang akan kita pakai. Berarti alfa yang itu adalah 100 dari 135 itu alfa yang kita dapat adalah 45 karena 180 dikurang 45. Berarti sin 45 derajat. Alfanya ini yang kita pakai. Berarti sama dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Lihat di tabel sudut-sudut istimewanya. Kemudian contoh yang kedua itu tentukan nilai trigonometri dari cos 150 derajat ya. Kembali lagi kita lihat 150 derajat itu berarti dia masih terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti kalau dia cos yang ditanya, karena di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif. Berarti untuk si cos dia itu nilainya negatif. Nanti ya, negatif cos berarti dia sama konsep yang kita pakai 180 derajat dikurang alfa. Berarti sama dengan min cos ya. Min cos 180 derajat dikurang berapa, dia jadi 150, berarti dikurang 30 derajat. Maka alfanya adalah min cos, berarti alfa yang kita pakai adalah 30 derajat. 30 derajat. Maka min hasilnya pasti negatif dong. Berarti negatif cos 30 berapa? Lihat lagi di tabelnya, setengah akar 3 gitu. Kemudian contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ini kita akan menentukan nilai trigonometri dari cos 210 derajat. Nah, nih. Berarti 210, lihat lagi. 210 itu dia terletak di kuadran berapa? Berarti di antara 180 derajat sampai 270. Berarti dia terletak di kuadran ketiga. Maka yang positif hanya tan saja. Berarti kalau cos berarti negatif. Berarti yang kita pakai adalah 180 ditambah alfa. Berarti cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Nah, hanya tan saja yang bernilai positif. Berarti cos yang kita pakai 180 derajat ditambah alfa. Maka sama dengan min cos 180 derajat ditambah berapa, dia jadi 210, berarti ditambah 30 derajat. Maka alfanya berarti 30. Maka di sini min cos 30 derajat. Berapa? Cos 30 derajat, ini berarti hasilnya negatif ya. Lihat lagi di sudut-sudut istimewanya. Cos 30 itu bernilai setengah akar 3. Berarti hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Oke, contoh yang keempat. Itu tentukan nilai trigonometri dari tan 315. Kembali lagi kita ke koordinatnya.
Kalau 315 itu berarti dia terletak antara 270 sampai 360 derajat. Berarti dia terletak di kuadran keempat. Berarti kuadran keempat hanya cos saja yang bernilai positif. Berarti tan, kalau ditanya tan berarti nilainya negatif. Konsep yang kita pakai adalah 360 dikurang alfa. Berarti di sini karena hanya cos saja yang bernilai positif, berarti tan itu bernilai negatif. Berarti negatif tan 360 derajat dikurang alfa. Maka min tan 360 derajat dikurang berapa? Dia jadi 315, berarti dikurang 45 derajat. Maka hasilnya sama dengan min tan. Jadi alfa yang kita pakai adalah 45 derajat. Ya, berarti negatif. Lihat lagi ke tabel itu sudut istimewanya. Tan 45 derajat itu bernilai 1, maka hasilnya negatif 1 gitu. Oke, contoh yang kelima itu tentukan nilai trigonometrinya dari sekan 300 derajat. Oke, kalau 300 derajat berarti antara 270 sampai 360. Berarti di kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif ya. Berarti konsep yang kita pakai 360 derajat dikurang alfa. Oke, biarkan saja bentuk sekan, berarti 360 derajat dikurang ya. Kalau dia 300 berarti dikurang berapa? Jadi 300 berarti dikurang 60 derajat ya. Alfanya. Berarti yang kita pakai di sini sekan, berarti ini 60 derajat. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran sebelumnya. Sekan itu adalah kebalikan dari cos ya. Berarti sekan itu sama dengan 1 per cos alfa ya. Kita ganti sama dengan 1 per cos 60 derajat ya, diganti 60 derajat, maka sama dengan 1 per cos 60 berapa? Berarti cos 60 derajat itu setengah, maka 1 karena dibagi berarti dikali, dan setengah dibalik berarti jadi 2, maka hasilnya 1 kali 2 berarti 2. Berarti nilai dari sekan 300 derajat itu 2. Ibu jelaskan kembali kenapa dia positif, karena cos itu di kuadran keempat ya, dia di kuadran keempat, cosnya bernilai positif. Maka di sini juga cos 60-nya berarti dia juga positif di sini cosnya. Ya, maka hasil cos 60 itu setengah. Maka hasilnya adalah positif gitu.